Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Berikutnya pemirsa, Deolipa Yumara, kuasa hukum Barada Eliezer, mendadak menerima surat pencabutan kuasa hukum dari kliennya. Namun Deolipa menemukan sejumlah keanehan dalam surat pencabutan kuasa hukum kiriman Barada Eliezer itu. Deolipa meminta fee sebesar 15 triliun rupiah atas jasanya sebagai pengacara yang ditunjuk negara. Begini, yang dimaksud tembak-menembak itu kita menembak, sana menembak, begitu kan. Tapi kalau kita doang yang menembak, di sana nggak menembak, itu namanya bukan tembak-menembak, tapi tembak-tembak. Dia nggak punya motif untuk membunuh, secara prinsip ya. Jadi secara kejiwaan nggak ada motif dia untuk membunuh. Makanya kita bisa simpulkan bahwasanya tentunya ada perintah. Barada Richard Eliezer telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua. Setelah kuasa hukum Barada Eliezer, Andreas Nawasilitonga mengundurkan diri, kini giliran Barada Eliezer yang mencabut kuasa hukumnya atas sang kuasa hukum Deolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin. Terkait hal tersebut, Deolipa pun meminta fee sebesar 15 triliun atas jasanya sebagai pengacara yang ditunjuk negara. Mengenai pencabutan kuasa ke saya, Eliezer ini kan di dalam tahanan. Mana ada dia ngerti kejadian di luar-luar itu? Nggak ada, dia di dalam tahanan. Ya kan? Mana bisa dia di dalam tahanan bikin ketik-ketikan secara rapih. Anak umur 24 tahun secara karakter, secara kejiwaan, nggak bisa nulis beginian. Ini kan tulisan bahasa hukum. Anak kuliah hukum yang bisa nulis beginian, surat kuasa begini, surat pencabutan begini. Ya dia anggota BRIMOB nulis begini, ya nggak cocok. Sejak menjadi pengacara Eliezer pada 6 Agustus, baik Deolipa dan Burhanuddin memang kerap bicara belak-belakan seputar pemeriksaan Eliezer, yang kemudian menjadi fakta baru untuk mengungkap kasus ini. Seperti pengakuan Eliezer yang ditekan atasan untuk menembak Joshua hingga Ferdi Sambo, yang ternyata berada di TKP saat penembakan terjadi. Pernyataan-pernyataan tersebut diungkapkan Deolipa dan Burhanuddin sebelum penyidik mengumumkannya ke publik. Belakangan hal ini dikritik pihak penyidik. Kabarreskrim Polri, Komjen Agus Andrianto menyebut pengakuan Eliezer tidak semata-mata kerja kuasa hukum, namun ada peran penyidik dalam melakukan pemeriksaan. Nah, pengacara yang baru datang ini tiba-tiba seolah-olah dia yang bekerja, sampaikan informasi kepada publik, kan nggak fair itu. Ya. Kalau dia mengaku tiba-tiba ada yang meminta. Bukan karena pengacara itu dia mengaku. Karena apa yang dilakukan oleh penyidik, apa yang dilakukan oleh tim sus, menyampaikan kepada dia, kasih orang tuanya didatangkan, adalah upaya untuk adalah upaya membuat dia untuk tergugah, bahwa ancaman hukumannya cukup berat, jadi jangan tanggung sendiri, sehingga dia secara sadar membuat pengakuan. Nah, jadi jangan orang tiba-tiba ditunjuk sebagai pengacara untuk mendampingi pemeriksaan, terus dia ngoceh di luar, seolah-olah pekerjaan dia, ini kan nggak fair. Saat ini Eliezer diketahui telah memiliki kuasa hukum baru yakni Roni Talapesi. Roni menyebut dirinya ditunjuk secara langsung oleh keluarga Eliezer. Tim Liputan Metro TV.